Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan presentasi melalui aplikasi Zoom pada kali ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang Islamnya. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Jilma Al-Nur Cahya, dengan NIM B100210324. Yang selanjutnya ada Nadia Prasista Risanti dengan NIM B100210330. Dan yang terakhir ada Ferdiana Putri dengan NIM B100210362. Next. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan analisis dan desain pekerjaan. Next. Yang pertama ada definisi. Analisis pekerjaan ialah langkah pengumpulan informasi tentang pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan yang dilakukan dengan memperhatikan cara atau melakukan interview terhadap pekerja dengan bukti konkret yang benar dari supervisor. Analisis jabatan merupakan kegiatan menguraikan sebuah jabatan hingga menjadi beberapa tugas, sehingga analisis jabatan merupakan upaya untuk mendapatkan informasi mengenai suatu jabatan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat memegang jabatan tersebut dengan baik. Sehingga analisis pekerjaan merupakan salah satu langkah yang sangat berperan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan proses penentuan berbagai tugas yang akan dilakukan, metode-metode yang diterapkan untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut, dan kaitannya pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lainnya di lingkungan organisasi. Desain pekerjaan mengkombinasikan isi pekerjaan seperti tugas, wewenang, dan hubungan, balas jasa, dan kualifikasi yang dipersyaratkan seperti keahlian, pengetahuan, dan kemampuan untuk setiap pekerjaan dengan cara memenuhi kebutuhan pegawai maupun perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan penting dilakukan ketika sebelum diadakannya pengrekrutan sumber daya manusia atau tenaga kerja oleh suatu perusahaan atau organisasi. Ketika melamar pekerjaan, terdapat beberapa proses dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi, di mana wajib diikuti oleh seorang pelamar. Apabila proses analisis dilewati dan metode yang dipilih kurang tepat, perusahaan atau organisasi akan dirugikan. Dampak yang dapat muncul adalah mempekerjakan orang yang salah, pendapatan yang menurun, banyak orang yang direkrut namun tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, dan bagian HRD juga akan kesulitan untuk menggali kompetensi serta mengidentifikasi calon karyawan yang tepat. Next. Kemudian ada pihak yang menerapkan analisis dan desain pekerjaan. Dalam sebuah perusahaan, yang bertugas melakukan analisis jabatan adalah HRD atau Human Resource Department. Hal ini dikarenakan HRD memiliki tugas dalam pengurusan karyawan dalam perusahaan termasuk proses rekrutmen sampai dengan penempatan posisi kerja karyawan. Dilakukan analisis pekerjaan mempunyai berbagai tujuan yang menjadikan analisis pekerjaan menjadi penting. Next. Kemudian ada pentingnya kegiatan analisis pekerjaan dalam era digital. Pengelolaan sumber daya manusia di era digital menjadi sangat krusial. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia, perlu diintegrasikan dengan perkembangan teknologi. Kolaborasi dari seluruh stakeholder, yaitu manajemen, staf karyawan,
menjadi salah satu kunci dalam implementasi pengelolaan sumber daya manusia berbasis digital. Selain itu, digital strategi dalam pengelolaan sumber daya manusia ini perlu adanya dukungan teknologi yang tidak hanya dikembangkan oleh internal perusahaan, tetapi melibatkan pengembangan teknologi dari eksternal perusahaan penyedia jasa platform digital atau vendor. Masih minimnya pengelolaan sumber daya manusia berbasis digital, serta mindset pengelolaan sumber daya manusia yang masih menggunakan gaya lama, kurangnya inovasi merupakan pokok persoalan yang muncul kenapa transformasi digital untuk pengelolaan sumber daya manusia ini menjadi penting. Hal tersebut berdampak pada minimnya alokasi sumber daya, terutama dalam pembiayaan untuk pengelolaan sumber daya. Perkembangan teknologi digital dan pola kerja yang terus bertransformasi menuntut perusahaan untuk berinovasi dan bertransformasi secara digital dalam pengelolaan sumber daya manusia. Percepatan tersebut harus didukung dengan kemudahan pengelolaan data karyawan yang terintegrasi sehingga memudahkan dalam hal analisa dan pengambilan keputusan, terutama pada saat krisis di mana diperlukan support system dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Next. Selanjutnya ada jenis analisis. Yang pertama, analisis pekerjaan tradisional. Model tradisional ini hanya mencari informasi sekitar 3 aspek, yaitu yang pertama tanggung jawab atau responsibilities, yaitu merinci unit organisasi yang mana suatu kedudukan harus bertanggung jawab dan tunduk pada pengaruh dan bagian pengambilan pelaksanaan. Yang kedua ada kewajiban-kewajiban atau duty umum dari seorang yang sedang memegang suatu kedudukan. Yang ketiga ada kualifikasi, minimal yang diterima sebagai kelayakan. Yang kedua ada analisis pekerjaan yang berorientasi hasil, yaitu analisis pekerjaan yang berorientasi hasil ini juga memiliki nama lain output oriented job description. Analisis pekerjaan jenis ini berasumsi bahwa uraian pekerjaan akan menjadi lebih bermanfaat jika uraian pekerjaan tersebut memperjelas harapan-harapan organisasi kepada para pekerja dan keterkaitan antara tugas-tugas, standar, kecakapan, dan kualifikasi minimal. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan informasi analisis jabatan. Yang pertama ada kuesioner. Umumnya kuesioner ini digunakan dengan cepat dan juga ekonomis. Analisis jabatan dapat memberikan kuesioner terstruktur untuk para karyawannya guna mempermudah mereka dalam mengidentifikasi tugas yang harus mereka jalankan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua ada observasi untuk mengamati kinerja karyawannya dalam menjalankan tugas, pekerjaan, dan juga mencatat hasil observasinya. Perusahaan dapat memilih penggunaan metode observasi dalam analisisnya, di mana metode ini digunakan untuk mengumpulkan seluruh informasi terkait pekerjaan yang menekankan pada kemampuan manual layaknya operator mesin. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara karyawan secara langsung dapat membantu mereka mendeskripsikan tugas seperti apa yang harus diselesaikannya. Selanjutnya, seorang analisis akan menghubungi pihak supervisor untuk mendapatkan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam rangka memeriksa ketepatan analisis yang mereka dapatkan dari karyawan, sekaligus mengklasifikasikan hal-hal pendukung lainnya. Yang keempat, ada catatan karyawan. Informasi analisis jabatan juga dilangsungkan dengan mengumpulkan pernyataan karyawan terkait aktivitas kerja yang biasa mereka lakukan sehari-hari melalui buku harian ataupun log. Yang kelima ada kombinasi metode. Mengkombinasikan beberapa metode analisis sekaligus serangkaian memberikan hasil lebih akurat. Dan analisis pekerjaan klerikal dan administratif. Analisis mungkin memerlukan kuesioner dan didukung dengan observasi beserta wawancara terbatas. Analisis harus menggunakan kombinasi dari beberapa metode yang diperlukan demi menghasilkan spesifikasi
atau deskripsi pekerjaan yang tepat. Mungkin itu tadi yang dapat kita sampaikan dari kelompok 4. Sekiranya ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir wa kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.